Anda stres, tidak punya uang, banyak pikiran, hulu ek ngabeledu, sarua orang kayak gitu, ripuh. Ya, kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya senang banget saya, alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi, ada pesawat, moga-moga ada pesawat ditulis, ada tulisannya JKW, miliknya Pak Jokowi lagi. Kaya raya saya. Tapi kemarin dari pihak penyidik mengatakan bahwa itu nama pribadi bukan, tidak ada hubungan dengan Pak Jokowi. Ya, ya berarti kan sudah ada klarifikasi, ngapain ditanyakan? Merasa nggak sih Pak? Kok banyak kok, tulisan di truk juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa. Tapi harus jangan dibelokkan, jangan dipintai, dia nggak baik. Tenang. Ada-ada aja kelakuan netizen, sangat luar biasa dan sangat menghibur. Nah, sahabat-sahabat, bukan hanya hiburan atau bukan hanya parodi yang akan Mimin tampilkan, tapi ada juga komentar-komentar yang sangat cerdas dari netizen terkait dengan apa yang menjadi para pembantu-pembantunya Pak Mulyono pada masa menjabat sebagai presiden, dianggap sebagai benalu atau parasit di negeri ini, di kepemerintahan Pak Prabowo. Nah, seharusnya ini adalah PR besar bagi Pak Prabowo dan mereka-mereka pengikut Pak Mulyono, seharusnya direshuffle secepatnya sebelum Indonesia tambah hancur. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentarnya ataupun sindiran-sindiran para netizen untuk Pak Mulyono dan juga Bobi Nasution sebagai menantu yang ikut-ikutan rakus saat ini. Langsung saja ke videonya. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Iwak tetap, kami tetap. Hidup Jokowi! Pajak naik, diem. Sembako naik, diem. Dolar naik, diem. PHK besar-besaran, diem. Giliran Jokowi dikritik, wah gila sih, berita kali ini benar-benar parah guys ya, benar-benar parah loh. Woi, Tito punya orang tuh woi, bukan punya orang Sumut, punya orang Aceh pulaunya. Kok bisa masuk ke Sumut? Gimana ceritanya nih? Hah? Mentang-mentang di pulau itu lahan basah ya, jadi mau dikuasai ya? Ya, masih nggak puas kalian ya? Kurang puas? Pengen cari lahan basah lagi ya? Aduh, pemerintah laknat, bener-bener laknat kalian. Jangan diganggu punya orang, paham? Sadar diri, jangan dirusak. Aneh banget loh, bikin emosi guys. Tito, kau ini udah nggak bener Tito, mending kau pulang ke Palembang. Ngapain kau kerja kalau cuma hanya ingin membuat rakyat Aceh marah? Buat apa? Hah? Awalnya sih gua nggak tahu guys, gua cross check, ternyata sumber daya alamnya di pulau itu istimewa guys. Ya mungkin salah satunya itu ya guys ya, makanya mereka mau pulau itu ya masuk Sumut biar seger, biar gampang ngurusnya kan. Si Bobi itu kan
Tahulah kan kalian? Ya, sangat. Ya kalau tujuannya untuk menambah kekuasaan menantunya Jokowi, ya sekalian aja Tangerang sama Depok jadi Sumatera Utara. Bisa aja gitu. Tangerang Depok tuh mungkin lebih maju nanti kalau dipimpin oleh Bobi Nasution gitu ya. Atau sekalian Surabaya pindah ke Sumatera Utara. Biar Kofifa pusing. Ya, jadi ini adalah permainan politik yang sangat gila sekali, yang menunjukkan satu manuver-manuver yang rakus dan angkus, seolah-olah bisa melakukan apa saja, sehingga 4 pulau yang sudah menjadi milik Aceh pun bisa digeser-geser dengan sedemikian rupa. Dan entah apa potensi dari 4 pulau yang digeser ini gitu ya. Saya kalau di tengah situasi seperti sekarang rasanya curiga bahwa 4 pulau ini ada kandungan nikelnya gitu. Ya karena di Raja Ampat kan lagi diganggu gitu ya, pengen nyari tempat yang lain gitu kan. Oh, Sumut tuh aman, gubernurnya sudah dikondisikan gitu ya, anaknya Pak Jokowi gitu. Makanya ya digeser ke Sumut supaya nanti kalau dieksploitasi atau dilakukan penambangan itu nggak akan ada protes atau nggak ada kritik atau penolakan gitu. Dan mungkin bahkan bisa juga dilakukan ekspor-ekspor yang lebih leluasa gitu ya, lebih tidak terekam kamera atau lebih tidak terawasi. Sehingga ya kalau di Sumut lebih aman. Kalau di Aceh nanti mungkin akan ada penolakan dari masyarakat karena gubernurnya belum tentu setuju dengan penambangan dan sebagainya. Ya dari sini saya akhirnya kita semua bisa jadi lebih paham bahwa kalau penguasa itu mau jahat gitu ya, mau rakus, mau semena-mena, itu ternyata bisa sangat maksimal sekali kerakusan dan kejahatannya. Karena sebelum-sebelumnya kita pikir pejabat itu hanya menggeser-geser anggaran. Oh, ini geser ke sana, ini geser ke situ gitu ya. Kita pikir ya kemampuan mereka hanya sebatas itu. Tapi ini ternyata sampai bahkan pulau pun digeser. Dipindah-pindah. Menteri-menteri di zaman Pak Jokowi yang hari ini masih bercokol di kabinetnya Prabowo ini bikin ulah, bikin gaduh, bikin masalah. Mulai dari kebijakan hilirisasi, kebijakan BUMN, kebijakan tambang, ya macam-macam, ya bikin gaduh aja. Ini soal 4 pulau yang milik Aceh kemudian dialihkan dalam penyelesaian tapal batas oleh Mendagri itu meresahkan. Aceh itu harus diberikan keistimewaan, dan itu pengakuan dari hasil perjanjian Helsinki. Negara itu ya harus menghormati dan memberikan pengakuan keistimewaan terhadap Aceh. Ini sensitif, jangan buat kebijakan yang ujung-ujungnya merepotkan negara. Presiden Prabowo harus melihat dong, menteri-menteri yang bercokol di dalam kabinet yang reputasinya buruk, kebijakannya tidak menguntungkan negara, kebijakannya meresahkan masyarakat, ya copot. Jangan biarkan mereka bercokol di situ lalu kemudian mereka mengabdi pada uang, mengabdi pada konglomerasi, mengabdi pada konglomerat hitam. Ya, mereka berkongsi dengan orang-orang yang punya kepentingan untuk mengobrak-abrik ya sumber daya alam kita, migas, tambang, hancurin Raja Ampat, hancurin Aceh. Ini apa-apaan? Presiden juga jangan banyak ngomong, bertindak dong. Ya, ini kalau kita lihat cara begini menyelesaikan masalah, ya ujung-ujungnya rakyat yang resah, ujungnya rakyat yang disulitkan, ujung-ujungnya rakyat yang diperhadap-hadapkan. Kan ini tidak bijak. Bagaimana kalau negara ini ya harus kerepotan menghadapi gejolak rakyat Aceh karena memprotes pulaunya diambil alih atau dialihkan ke Sumut. Ini kan bukan soal rakyat Aceh dan rakyat Sumut, bukan, tapi ini soal pejabat pemerintah dalam hal ini Mendagri yang mengambil keputusan yang tidak adil, yang menimbulkan gejolak. Presiden harus bertindak tegas. Jangan biarkan pejabat-pejabat ini bermain-main dengan jabatannya, karena ini jabatan ini menyangkut dengan hajat hidup rakyat. Kebijakannya itu harus melindungi kepentingan rakyat, jangan meresahkan, apalagi membuat gaduh